Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwi Kusnamul Hazam dengan nomor NIM 2523001 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang kearsipan, yaitu arsip dengan sistem abjad. Jadi sebelum memasuki materi arsip dengan sistem abjad, perlu kita ketahui apa sih itu arsip. Jadi arsip adalah kumpulan dokumen atau data yang memiliki nilai informasi dan harus disimpan untuk keperluan tertentu. Jadi arsip itu adalah kumpulan-kumpulan dari dokumen atau data seperti di keuangan. Di keuangan ada bukti pembayaran. Nah, itu bukti pembayaran disimpan dan digunakan untuk pelaporan. Nah, yang kedua adalah manajemen arsip. Nah, manajemen arsip itu penting untuk memastikan dokumen dapat ditemukan dengan cepat dan efisien. Nah, karena bukti-bukti tersebut disimpan, nantinya ketika pelaporan akan cepat, efisien karena disimpan dengan baik. Jadi yang selanjutnya, pentingnya sistem penyimpanan arsip. Yang pertama adalah meningkatkan efisien kerja. Nah, ketika data-data disimpan dengan baik, mungkin meningkatkan efisien kerja karena data-data tersebut disimpan dengan baik dan dapat dicari dengan mudah. Yang kedua adalah mempermudah pencarian data. Nah, ketika data-data tersebut disimpan dengan baik dan dikelompok-kelompokkan tersendiri, nantinya ketika data-data tersebut dicari akan lebih mudah. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko kehilangan dokumen. Nah, ketika data-data tersebut disimpan dengan baik dan dikelompok-kelompokkan tersendiri, nah ketika arsip tersebut disimpan akan mengurangi resiko kehilangan karena dikelompok-kelompokkan seperti tadi. Nah, yang selanjutnya kita memasuki pada metode abjad, yaitu tentang sistem abjad dalam pengelolaan arsip. Nah, sistem abjad adalah metode pengelompokan dan penyimpanan arsip berdasarkan urutan abjad dari nama atau kata kunci dokumen. Jadi pada metode ini pengelompokan dan penyimpanan arsip diambil dari urutan abjad dari nama atau kata kunci pada dokumen. Nah, sistem abjad ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, mudah dipahami oleh semua orang. Yang kedua, tidak memerlukan pengkodean khusus. Nah, dari penyimpanan atau pengelompokan data diambil dari nama akan mudah dipahami oleh orang karena tidak mempunyai kode-kode khusus pada dokumen tertentu. Yang ketiga, cocok untuk jumlah dokumen yang tidak terlalu banyak. Nah, karena tidak memerlukan ruang yang banyak. Yang selanjutnya yaitu kekurangan pada sistem abjad. Pertama, sulit jika nama sering diubah. Nah, ketika penyimpanan tersebut sering diubah, nantinya sulit untuk dipahami oleh seseorang. Yang kedua, kurang efisien untuk arsip dalam jumlah besar karena pada arsip yang berjumlah besar tentunya ada banyak nama yang sama. Contohnya ketika ada nama Ali dan ada nama Ahmad. Nah, ketika penyimpanan tersebut nantinya akan sulit untuk mencari data-data yang telah disimpan karena pengkodean pada data-data tersebut sama dengan data-data yang lain. Selanjutnya ada langkah-langkah pengelolaan arsip dengan sistem abjad. Yang pertama ada identifikasi dokumen. Nah, tentukan kata kunci utama dari dokumen, misalnya nama, subjek atau lokasi. Nah, identifikasi dokumen ini menentukan dokumen dengan nama, subjek atau lokasi. Yang kedua ada penyusunan. Penyusunan yaitu
mengelompokkan dokumen berdasarkan huruf awal kata kunci. Nah, setelah identifikasi dokumen dengan nama, subjek atau lokasi, selanjutnya yaitu penyusunan. Penyusunan kelompokan dokumen berdasarkan huruf awal tadi. Yang ketiga ada penandaan. Penandaan yaitu beri label pada dokumen sesuai urutan abjad. Yang ketiga ada penyimpanan, yaitu simpan dokumen dengan folder atau laci arsip yang diberi indeks huruf. Nah, dari data-data yang telah diberi tanda nantinya dikelompokkan jadi satu. Contohnya ketika ada data dengan tanda A, nah nantinya dijadikan satu dengan data yang bertanda A atau indeks huruf A. Yang terakhir adalah pencatatan. Nah, pencatatan itu membuat daftar isi atau indeks arsip untuk mempermudah pencarian. Nah, dari data-data yang telah diberikan tanda dan sudah dikelompokkan sesuai indeks huruf tersendiri, setelah itu dijadikan satu dan ditulis pada daftar isi. Ada indeks huruf sampai huruf apa, contohnya ketika ada data dari indeks huruf A sampai huruf F, itu sebagai contohnya. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penerapan dalam sistem abjad. Nah, contohnya yaitu studi kasus dokumen perusahaan. Yang pertama ada surat kerja sama PTA. Nah, surat kerja sama PTA tersebut dijadikan satu dengan indeks folder A. Yang kedua ada notulen rapat PTB. Nah, hasil dari notulen rapat PTB tersebut jadikan satu menjadi folder B. Yang ketiga ada laporan keuangan PTC. Nah, dari hasil laporan keuangan PTC dijadikan folder C. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan dalam laci-laci. Contohnya yang pertama ada data A sampai data G laci. Nah, dari data-data yang sudah ditandai dan dijadikan satu sesuai indeks dikelompokkan menjadi satu, yaitu yang pertama ada data A sampai data G. Yang kedua ada data H sampai N laci. Nah, maksud dari tersebut yaitu data yang telah dikelompokkan sesuai indeksnya dijadikan satu, yaitu dari data H sampai data N. Yang ketiga ada dari data berindeks O sampai data berindeks Z. Nah, berikut contoh-contohnya dalam penerapan sistem abjad. Oke, slide yang selanjutnya yaitu tips efektif mengelola arsip menggunakan sistem abjad. Yang pertama, pastikan semua dokumen memiliki kata kunci yang jelas. Yang kedua, rutin perbarui dan bersihkan arsip untuk mengurangi penumpukan. Nah, maksud dari rutin perbarui dan bersihkan arsip yaitu rutin memperbarui tanda-tanda yang sudah digunakan dan bersihkan arsip. Bersihkan arsip yaitu mengurangi arsip yang disimpan, data-data yang disimpan yang telah mencapai batas-batas penyimpanan untuk mengurangi penumpukan arsip-arsip tersebut. Yang ketiga ada gunakan folder atau map berkualitas untuk menjaga dokumen tetap rapi. Yang keempat yaitu sediakan daftar indeks arsip yang mudah diakses. Selanjutnya slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sistem abjad yaitu
Yang pertama, sistem abjad adalah metode pengelolaan arsip yang sederhana dan efektif karena pada metode ini tidak menggunakan kode-kode yang susah. Yang kedua yaitu cocok untuk kebutuhan arsip dengan volume yang tidak terlalu besar. Nah, karena pada metode ini ketika digunakan dengan volume yang besar, nantinya akan susah ketika ada data yang sama tandanya, seperti contoh tadi ketika ada nama Ali dan nama Ahmad. Nantinya ketika dalam pencarian akan susah karena sama-sama dengan huruf depannya A. Yang ketiga ada disiplin dan konsisten adalah kunci keberhasilan sistem ini. Karena ketika dalam metode ini dalam penandaannya sering diubah-ubah, nantinya akan susah untuk dipahami seseorang. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.